Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Mata Militer Ngapak. Kali ini kita akan membahas topik yang cukup serius, yaitu kelemahan militer Indonesia dari berbagai aspek. Meskipun Indonesia memiliki potensi besar, ada beberapa tantangan dan keterbatasan yang perlu diatasi. Mari kita lihat lebih dekat. Salah satu kelemahan utama militer Indonesia adalah dalam teknologi drone. Saat ini, Indonesia masih tertinggal dalam pengembangan dan penggunaan drone tempur yang canggih. Kebanyakan drone yang dimiliki masih berfungsi untuk pengintaian dan belum mampu melakukan serangan presisi tinggi seperti drone dari negara-negara maju. Sebagai contoh, Indonesia menggunakan drone CH-4 yang dibeli dari China. Drone ini memiliki jangkauan sekitar 5.000 km dan mampu membawa muatan hingga 345 kg. Namun, teknologi ini sudah ketinggalan zaman karena China sendiri sudah mengembangkan drone yang lebih canggih seperti CH-9. Selain itu, Bayraktar TB2 yang dibeli oleh Indonesia dari Turki juga telah banyak terkena tembak rudal dalam berbagai konflik. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia perlu meningkatkan teknologi drone yang dimiliki agar mampu bersaing dengan negara-negara lain. Kapal perang Indonesia juga menghadapi tantangan besar. Banyak kapal perang yang sudah tidak lagi memenuhi standar modern dan memerlukan pembaruan. Teknologi kapal perang Indonesia tertinggal sekitar 20 tahun dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Singapura dan Australia. Misalnya, Kribung Tomo 357, sebuah kapal perang kelas korvet yang dibangun pada tahun 2002, memiliki persenjataan yang sudah tidak lagi sesuai dengan standar modern. Kapal ini dilengkapi dengan meriam oto Melara 76 mm, rudal anti kapal Exocet MM40 Blok 2, dan rudal pertahanan udara Mistral. Namun, sistem pertahanan dan sensor kapal ini perlu diperbarui untuk menghadapi ancaman modern. Salah satu kelemahan signifikan lainnya adalah ketidakmampuan Indonesia dalam memiliki satelit militer sendiri. Satelit militer sangat penting untuk komunikasi, pengintaian, dan navigasi. Ketergantungan pada satelit komersial atau negara lain membuat Indonesia rentan terhadap gangguan dan kehilangan informasi penting. Satelit 8A3-8IPB yang diluncurkan pada tahun 2016, misalnya, hanya memiliki kapasitas pengintaian terbatas dan tidak dirancang untuk keperluan militer. Kapal selam Indonesia juga menghadapi masalah serupa dengan kapal perang. Banyak kapal selam yang sudah tua dan memerlukan modernisasi. Misalnya, Kri Cakra 401 dan Kri Nanggala 402, dua kapal selam kelas Cakra yang dibangun pada tahun 1980-an, sudah tidak lagi memenuhi standar modern dan sering mengalami masalah teknis. Kapal selam ini dilengkapi dengan torpedo Surface and Underwater Target yang memiliki jangkauan hingga 40 km. Namun, kapal selam ini memerlukan pembaruan sistem propulsi dan sensor untuk meningkatkan kemampuannya. Kapal selam kelas Scorpene adalah kelas kapal selam diesel electric attack yang dikembangkan bersama oleh French Direction des Constructions Navales DCN dan perusahaan Spanyol Navantia, serta oleh DCNS. Kapal selam ini dilengkapi dengan propulsi diesel dan propulsi udara independen tambahan AIP. Kapal selam ini sangat modern, berperforma tinggi, tersembunyi, kuat, dan tahan lama. Indonesia baru-baru ini memperkuat armada tempur TNI AL dengan mendatangkan dua kapal selam Scorpene Evolved dari Prancis. Kapal-kapal ini akan dibangun di Indonesia di galangan kapal PT PAL, melalui transfer teknologi dari Naval Group. Kapal selam Scorpene Evolved ini dilengkapi dengan sistem energi mutakhir berupa baterai lithium-ion yang memungkinkan energi yang lebih efisien, penurunan laju snorkeling, dan pengurangan waktu pengisian daya. Kapal selam Scorpene mampu membawa 30 ranjau laut, serta dilengkapi dengan torpedo anti-kapal dan anti-kapal selam, serta rudal jarak jauh. Kemampuannya termasuk menyelam hingga 350 meter. Melaju hingga lebih dari 20 knots 37 km per jam di dalam air, dan melaju 12 knots 22 km per jam di permukaan. Dengan adanya kapal selam Scorpene, Indonesia berharap dapat meningkatkan kedaulatan maritim dan keunggulan regionalnya dalam pertahanan laut. Pengembangan teknologi rudal dan sistem pertahanan di Indonesia masih sangat terbatas.
Tidak ada program pengembangan rudal yang signifikan, dan sistem pertahanan udara yang ada belum mampu menghadapi ancaman modern. Rudal anti-pesawat Oerlikon Sky Shield, misalnya, memiliki jangkauan yang terbatas dan tidak efektif terhadap ancaman rudal balistik. Indonesia juga belum memiliki sistem pertahanan rudal yang canggih seperti Iron Dome milik Israel atau S-400 milik Rusia. Saat ini, Indonesia tidak memiliki rudal jelajah, rudal balistik antar benua (ICBM), atau rudal hipersonik. Rudal jelajah seperti Tomahawk milik Amerika Serikat atau Kaliber milik Rusia memiliki kemampuan untuk menyerang target darat dan laut dengan presisi tinggi pada jarak jauh. Namun Indonesia belum mengembangkan atau mengakuisisi teknologi ini. Selain itu, Indonesia juga tidak memiliki kemampuan untuk menghalau rudal hipersonik yang memiliki kecepatan lebih dari Mach 5. Rudal hipersonik dan ICBM merupakan ancaman besar karena mampu menyerang target dengan cepat dan sulit dicegat oleh sistem pertahanan udara konvensional. Pesawat tempur Indonesia sebagian besar masih berada pada generasi keempat, sementara beberapa negara lain sudah mengoperasikan pesawat tempur generasi kelima dan bahkan sedang mengembangkan generasi keenam. Pesawat tempur generasi keempat yang dimiliki oleh TNI AU antara lain Sukhoi Su-27 dan Su-30. Serta F-16 Fighting Falcon. Meskipun pesawat-pesawat ini cukup handal, mereka masih kalah canggih dibandingkan dengan pesawat tempur generasi kelima seperti F-35 Lightning II milik Amerika Serikat atau Su-57 Valon milik Rusia. Selain itu, pengembangan pesawat tempur generasi ke-6 seperti Tempest oleh Inggris dan FX oleh Jepang menunjukkan bahwa Indonesia perlu mempercepat modernisasi armada udaranya untuk tetap relevan dalam kancah pertempuran udara di. Salah satu masalah terbesar yang dihadapi oleh militer Indonesia adalah korupsi dalam pengadaan alutsista, alat utama sistem senjata, dan anggaran pertahanan telah menghambat modernisasi dan pengembangan teknologi militer. Banyak kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi militer dan pemerintah, yang mengakibatkan pemborosan anggaran dan kualitas alutsista yang rendah. Salah satu contoh kasus korupsi besar adalah pengadaan helikopter AW101 pada tahun 2016, yang melibatkan sejumlah pejabat tinggi militer dan menyebabkan kerugian negara sebesar miliaran rupiah. Dampak dari korupsi ini sangat besar terhadap kekuatan militer Indonesia. Pengadaan alutsista yang tidak sesuai spesifikasi, keterlambatan dalam pengiriman, dan kualitas yang buruk adalah beberapa contoh dampak negatif dari korupsi. Selain itu, korupsi juga mengurangi moral dan kepercayaan prajurit terhadap pimpinan mereka, yang pada akhirnya mempengaruhi kesiapan tempur dan efektivitas militer secara keseluruhan. Tanpa pengawasan ketat dan transparansi dalam pengadaan alutsista, korupsi akan terus menjadi biang kerok yang menggerogoti kekuatan militer Indonesia. Dampak dari korupsi ini sangat besar terhadap kekuatan militer Indonesia. Pengadaan alutsista yang tidak sesuai spesifikasi, keterlambatan dalam pengiriman, dan kualitas yang buruk adalah beberapa contoh dampak negatif dari korupsi. Korupsi juga mengurangi moral dan kepercayaan prajurit terhadap pimpinan mereka, yang pada akhirnya mempengaruhi kesiapan tempur dan efektivitas militer secara keseluruhan. Sebagai contoh, pengadaan tank Leopard 2 dari Jerman pada tahun 2013 yang seharusnya memperkuat kemampuan tempur TNI AD. Namun banyak dari tank tersebut tidak berfungsi optimal karena masalah teknis dan kurangnya pelatihan yang memadai. Tanda pagar kesimpulan. Militer Indonesia memiliki banyak tantangan dan keterbatasan yang perlu diatasi untuk meningkatkan kemampuan pertahanan negara. Dari teknologi drone yang tertinggal, kapal perang dan kapal selam yang sudah ketinggalan zaman, hingga keterbatasan dalam jarak rudal dan tidak adanya satelit militer. Semua ini diperparah oleh masalah korupsi yang menggila dan ketergantungan pada senjata impor. Indonesia perlu melakukan reformasi besar-besaran dalam sektor pertahanan untuk menghadapi tantangan masa depan. Pengawasan yang lebih ketat, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengadaan alutsista sangat diperlukan untuk mengurangi korupsi dan meningkatkan kualitas militer Indonesia. Selain itu, investasi dalam pengembangan teknologi pertahanan dalam negeri harus ditingkatkan agar Indonesia tidak terlalu bergantung pada impor senjata. Reformasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa Indonesia mampu mempertahankan kedaulatan dan keamanannya di masa depan.
Terima kasih sudah menonton. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan update terbaru dari channel Mata Militer Ngapak. Sampai jumpa di video berikutnya.